Wali Kota Cimahi ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wali Kota Cimahi diduga terlibat kasus suap izin proyek pengembangan rumah sakit. Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna kini diperiksa di gedung KPK. Ia diduga terlibat suap izin proyek pengembangan rumah sakit umum Kasih Bunda tipe C. Ajai ditangkap bersama 9 orang lainnya, yakni berasal dari unsur pejabat pemerintah kota dan juga swasta. KPK juga menyita uang sebesar Rp425 juta dan dokumen keuangan dari rumah sakit. KPK menangkap Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna terkait dugaan suap izin rumah sakit Kasih Bunda Cimahi. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Gebi Natasha di gedung KPK Jakarta. Ya Gebi, sudah adakah status hukum yang diberikan kepada Wali Kota Cimahi? Ya, Lofi, Wilson dan juga pemirsa, hingga saat ini memang belum ada status hukum yang diberikan oleh KPK terhadap pihak-pihak yang terjaring dalam OTT pada hari Jumat 27 November lalu. Salah satunya adalah Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna. Karena memang hingga saat ini kami awak media masih menunggu konferensi pers yang rencananya akan digelar oleh KPK untuk mengumumkan status hukum dari para pihak yang terjaring dalam OTT pada hari Jumat kemarin. Dan rencananya konferensi pers akan digelar pada pukul 12.30 siang hari nanti. Dan seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna diduga terlibat dalam kasus suap pengembangan proyek pengembangan dari salah satu rumah sakit yang ada di Kota Cimahi. Dalam OTT yang dilakukan oleh KPK pada Jumat 27 November 2020 kemarin juga turut diamankan uang sebesar 425 juta rupiah dan juga dokumen keuangan salah satu rumah sakit yang ada di Kota Cimahi. Sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan bahwa Ajai Muhammad Priyatna, Wali Kota Cimahi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ataupun kasus suap pengembangan rumah sakit di Cimahi ini menambah deretan wali kota Cimahi lainnya yang juga terjerat kasus korupsi, di mana 2 wali kota terdahulu yakni Itok Tojija dan juga Ati Suharti terlibat ataupun terjerat dalam kasus korupsi, di mana terlibat dalam kasus pembangunan pasar atas baru Cimahi. Wilson dan juga Lofi. Baik, terima kasih Gebi Natasha melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 15 jam. Petugas membawa 6 koper dari hasil penggeledahan sejumlah ruangan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemeriksaan dilakukan terkait suap ekspor benih lobster. Penggeledahan dipimpin langsung oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 27 November 2020. Pemeriksaan berlangsung selama 15 jam. Di malam hari petugas KPK keluar dengan membawa 6 koper hasil penggeledahan dari sejumlah ruangan. Penyelidikan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terhadap kasus yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Selain Edi, KPK juga menahan Andrew Pribadi Misanta dan Amiril Mukiminin, 2 orang staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyerahkan diri pada Kamis siang. Hingga kini KPK sudah menetapkan 7 orang tersangka. Tersangka kini ditahan selama 20 hari di rutan KPK. Tugas Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pun digantikan sementara oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut pun memberhentikan sementara ekspor benih lobster. Nah, kalau ada mekanisme yang salah, itu sedang kita evaluasi dan sekarang dihentikan mungkin beberapa waktu, dan setelah nanti evaluasi kita akan lanjutkan lagi kalau memang bisa dilanjutkan. Sementara yang kita salah adalah tadi monopoli seperti pengangkutan, itu yang tidak boleh terjadi. Jadi Pak Sekjen dengan tim sedang mengevaluasi, nanti minggu depan dilaporkan ke saya. Kalau sudah kita lihat bagus, kita teruskan. Karena sekali lagi tadi Pak Sekjen menyampaikan ke saya, itu memberikan manfaat kepada nelayan di pesisir selatan. Sejumlah program di Kementerian KP akan dievaluasi, sementara yang sudah baik dan sudah berjalan dilanjutkan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pengawas tempat pemungutan suara pingsan saat rapi tes. Pengawas pingsan karena takut darahnya diambil. Masalah jangan kekeringan sih, Sa. Buka tangannya, buka. Tangannya buka. Tangannya buka. Lebih dari 2.000 petugas pengawas tempat pemungutan suara di Kendal, Jawa Tengah menjalani pemeriksaan darah. Pengambilan darah ini untuk memastikan bahwa mereka yang akan bertugas bebas dari virus corona. Tidak sedikit petugas yang tak sadarkan diri, darahnya diambil untuk diperiksa. Petugas pengawas TPS ini tak biasa disuntik dan ketakutan saat jarum akan ditusukkan ke tangannya. Pelaksanaan rapid test ini berlangsung selama 2 hari dan dilaksanakan serentak di 20 kecamatan di Kabupaten Kendal. Mereka yang reaktif akan dilanjutkan dengan tes swab. Bawaslu pengawas TPS itu totalnya 2.242 personel. Nanti kami bersurat bagi yang reaktif itu dimohon untuk isolasi mandiri dengan proses kami laporkan ke gugus tugas. Petugas pengawas TPS yang positif COVID akan menjalani isolasi mandiri. Sementara bagi yang tidak hadir, diarahkan untuk tes secara mandiri di tempat yang sudah ditentukan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Bagi pemirsa yang memiliki usaha kecil menengah dan membutuhkan media promosi, MNC Group menghadirkan inovasi baru dalam beriklan melalui RCTI Ads. Teman-teman UMKM dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di kotamu. Dan untuk 1 bulan pertama ada diskon 50%. Informasi lebih lanjut bisa Anda lihat di Instagram @officialRCTI atau klik di www.rctiads.com. RCTI Ads saatnya beriklan di TV di kotamu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi nasib dagang perabotan di tengah pandemi. Tetap bersama kami.